Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang penilaian dan evaluasi UBD mengenai memiliki perspektif. Adapun kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Sinta Monika, Siti Aminah, Siti Khalidah, Siti Rahmah, dan Wulan Rizki. Penilaian UBD memiliki perspektif. Dalam understanding by design, konteks pembelajaran memiliki perspektif memungkinkan peserta didik untuk memperluas pemahaman mereka tentang suatu topik dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang lebih baik. Contohnya, seperti peserta didik dapat diminta untuk menganalisis karakter dalam cerita dari sudut pandang yang berbeda. Terdapat 5 aspek penilaian perspektif. Yang pertama, kredibel. Yang kedua, mengungkapkan. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, masuk akal. Dan yang terakhir, tidak biasa. Kredibel. Dalam kredibel terdapat indikator penilaian. Yang pertama, peserta didik dapat mengembangkan sikap terbuka terhadap sudut pandang teman. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh yang bisa ditemukan dalam lingkungan sekitar. Selanjutnya ada cara membangun kredibel, yaitu mengajarkan peserta didik memiliki sikap terbuka terhadap sudut pandang semua temannya. Mengajarkan peserta didik untuk mempelajari materi berdasarkan lingkungan sekitar sebelum menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya ada mengungkapkan, itu terbagi menjadi 2. Satu, ada indikator penilaian. Contohnya, pertama, peserta didik dapat mengungkapkan kembali materi yang telah dipelajarinya. 2, peserta didik dapat memberikan argumen mengenai pernyataan yang diungkapkan oleh temannya. Yang kedua, ada cara membangun. Itu contohnya, 1, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengungkapkan ide dan gagasannya. Kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanggapi ungkapan yang disampaikan oleh temannya. Selanjutnya ada wawasan, terbagi menjadi 2. Pertama ada indikator penilaian. Contohnya, 1, peserta didik mampu memberikan definisi mengenai materi yang diajarkan dengan mengaitkan pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan gagasan berdasarkan pengalaman yang pernah dialami dan diketahui sebelumnya. Yang kedua, ada cara membangun. Contohnya, meminta peserta didik untuk memandang sebuah materi dari sudut pandang dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Adapun slide selanjutnya yaitu masuk akal. Yang pertama ada indikator penilaian. Peserta didik dapat menyampaikan pendapat sesuai fakta dan mampu memberikan contoh logis dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan gagasan atau ide dan jawaban atas permasalahan yang diberikan guru secara logis dan masuk akal. Peserta didik dapat memberikan alasan yang relevan atas argumen yang dibuat secara logis dan masuk akal. Selanjutnya yaitu cara membangun. Membiasakan peserta didik untuk membangun dan menyampaikan kejadian fakta dan logis di dalam kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya yaitu tidak biasa. Adapun indikator penilaian, peserta didik dapat memberikan ide-ide baru atau solusi dari sebuah permasalahan. Peserta didik dapat merancang inovasi dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada cara membangun. Membangun kemampuan peserta didik untuk memunculkan ide baru atau solusi berdasarkan permasalahan yang diajukan guru melalui pembelajaran berbasis masalah di kehidupan sehari-hari. Demikianlah presentasi dari kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.